Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Aku dihina babu oleh iparku, aku pindah rumah dan kupermalukan mereka di saat karirku naik. Aku duduk di sudut ruang tamu, tangan menggenggam erat ujung jilbabku. Seharusnya aku bahagia, baru saja menikah dengan pria yang kucintai, tinggal di rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Tapi, sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini, aku tahu bahwa kebahagiaan yang kuimpikan mungkin hanya sekadar angan. "Rica, cepat buatkan teh." Suara nyaring itu menusuk telingaku. Aku menoleh ke arah sumber suara, kakak iparku, Dinda, berdiri dengan tangan bertolak pinggang, wajahnya penuh dengan ekspresi angkuh. Aku buru-buru bangkit dan menuju dapur tanpa banyak bicara. Dinda adalah kakak perempuan suamiku, Adrian. Sejak awal pernikahan kami, dia sudah terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Aku tidak tahu apa salahku. Aku hanya seorang perempuan biasa, dari keluarga sederhana. Mungkin, baginya, aku tak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Saat aku menuangkan teh ke dalam cangkir, suara tawa terdengar dari ruang tamu. Aku melirik dari balik pintu dapur, dan melihat Dinda serta ibunya, Bu Retno, bercengkerama dengan beberapa tamu. Kasihan Adrian, istrinya cuma seorang babu. Suara Dinda terdengar jelas, disambut tawa renyah dari para tamu. Darahku berdesir, tanganku gemetar memegang cangkir. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan penghinaan itu. Bukan sekali ini Dinda memanggilku dengan sebutan babu. Sejak aku masuk ke rumah ini, aku seperti tak lebih dari seorang pembantu. Aku berjalan pelan, membawa nampan berisi teh ke ruang tamu. Dengan hati-hati, aku meletakkan cangkir di meja, berusaha mengabaikan tatapan merendahkan yang diarahkan padaku. "Kenapa lama sekali? Lihat, tehnya hampir dingin," sindir Dinda dengan nada menyebalkan. Aku menunduk, memilih diam. Aku tahu, membantah hanya akan membuat keadaanku lebih buruk. Setelah para tamu pergi, aku membereskan cangkir dan piring kotor di meja. Saat aku hendak membawa semuanya ke dapur, Dinda menjulurkan kakinya dengan sengaja, membuatku tersandung. Brak! Piring dan cangkir pecah berhamburan di lantai. Aku tercekat, jantungku berdegup kencang. "Astaga! Rica, kamu ini ceroboh sekali!" teriak Bu Retno. Aku buru-buru berjongkok, mengumpulkan pecahan kaca dengan tangan gemetar. Jari telunjukku terluka, darah mengalir perlahan. "Kamu benar-benar nggak becus. Udah miskin, nggak punya etika, sekarang malah buat rumah ini berantakan." Dinda menambahkan minyak ke dalam api. Aku menelan ludah. Aku ingin membela diri, ingin berteriak kalau aku tersandung karena ulahnya. Tapi, buat apa? Tidak akan ada yang percaya padaku. Adrian, suamiku, hanya bisa terdiam setiap kali aku diperlakukan seperti ini. Aku tahu dia tidak berani melawan ibunya dan kakaknya. Tapi, melihatnya hanya diam saja ketika aku dihina dan dipermalukan, membuat hatiku semakin sakit. Malamnya, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan yang kini tertutup plester. Adrian masuk ke kamar dan duduk di sampingku. "Kamu nggak usah terlalu dimasukkan ke hati, Rica," katanya pelan. Aku menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas lihat sendiri bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Tapi Mas diam saja. Kenapa Mas nggak pernah membelaku?" Suaraku bergetar, menahan sesak di dada. Adrian menunduk. "Aku nggak mau ribut sama mereka, Rica. Kita masih tinggal di rumah ini. Aku nggak mau memperkeruh keadaan." Aku menghela napas panjang. Lagi-lagi alasan itu. Lagi-lagi dia memilih diam. Aku tahu aku harus bertahan. Setidaknya, sampai aku menemukan jalan keluar dari penderitaan ini. Malam semakin larut,
Tetapi mataku masih terbuka lebar, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang begitu sesak. Pikiranku terus berputar pada kejadian hari ini, hinaan, cemoohan, dan perlakuan buruk yang seolah-olah sudah menjadi makananku sehari-hari di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, tapi hati kecilku menjerit. Sampai kapan aku harus bertahan? Aku menoleh ke samping, melihat Adrian yang sudah berbaring dengan mata terpejam. Rasanya sulit dipercaya kalau dia bisa tidur dengan begitu nyenyak, seolah tak ada masalah yang mengganggu hidupnya. "Mas," panggilku pelan. Adrian membuka matanya setengah sadar, lalu melirikku sekilas. "Kenapa belum tidur?" tanyanya dengan suara serak. Aku menggigit bibir, mencoba menyusun kata-kata. "Mas lihat sendiri bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Mas nggak kasihan sama aku?" Adrian menghela napas panjang, lalu berbalik menatapku. "Richa, aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi coba kamu bersabar. Mereka memang begitu orangnya, nanti juga terbiasa." Hatiku mencelos. Kata-kata itu, "coba bersabar," adalah hal yang selalu kudengar darinya setiap kali aku mencoba mengadu. "Mas, ini bukan cuma tentang sikap mereka yang menyebalkan. Aku dihina, diperlakukan kayak pembantu. Mas nggak lihat tadi siang, Dinda sengaja menjulurkan kakinya sampai aku jatuh dan memecahkan piring. Dia melakukan itu di depan banyak orang, dan Mas diam saja." Suaraku bergetar menahan emosi. Adrian mengusap wajahnya dengan lelah. "Aku nggak mau ribut, Richa. Ini rumah mereka, kita cuma numpang. Kalau aku membela kamu, nanti Mama dan Dinda makin marah. Aku nggak mau keluarga kita jadi makin nggak harmonis." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Keluarga kita? Mas bilang ini keluarga kita? Mas lebih memilih menjaga perasaan mereka daripada istrimu sendiri. Aku ini istri Mas atau cuma orang asing yang kebetulan tinggal di rumah ini?" Adrian terdiam, wajahnya terlihat tidak nyaman. "Richa, aku capek. Aku baru pulang kerja, aku nggak mau ribut. Aku tahu kamu sedih, tapi tolong mengertiin aku juga." Aku tertawa pahit. "Mengerti Mas? Aku yang setiap hari diperlakukan seperti sampah. Harus mengerti Mas yang gak pernah berusaha membelaku." Adrian kembali menghela napas. "Aku gak bisa melawan mereka, Richa. Kamu juga tahu sendiri, Mama selalu mengatur semua hal dalam keluarga ini. Aku gak mau memperkeruh suasana. Lagi pula, kita nggak bisa kemana-mana. Kita masih belum punya rumah sendiri." Aku menggigit bibir, menahan amarah yang semakin memuncak. Aku sudah tahu Adrian adalah orang yang penurut pada ibunya, tapi aku tidak menyangka kalau dia akan sepengecut ini. "Jadi, menurut Mas, aku harus diam saja? Harus terus dihina? Harus terus disuruh-suruh kayak pembantu?" Suaraku mulai meninggi. "Ya sabar dulu, Richa," jawab Adrian. Suaranya juga mulai terdengar frustrasi. "Aku janji kalau nanti kita sudah mapan, kita bakal keluar dari rumah ini. Tapi sekarang, kita nggak punya pilihan lain." Aku merasa ada sesuatu yang remuk di dalam hatiku. Janji, itu hanyalah kata-kata kosong yang tidak memberiku harapan apapun. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela, memeluk tubuhku sendiri. Malam terasa begitu dingin, seperti hatiku yang mulai membeku. Aku ingin menangis, tapi air mata seolah sudah habis. Aku menikah dengan seorang pria yang kucintai, tetapi kini aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup? Apakah aku harus terus bertahan dengan seorang suami yang terlalu lemah untuk sekadar membelaku? Aku menarik napas panjang. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan jalan keluar. Entah bagaimana caranya, aku harus bisa berdiri sendiri. Aku berdiri di sudut dapur, menatap piring-piring kotor yang menumpuk di wastafel. Air di keran masih mengalir, tapi tanganku terasa terlalu lemah untuk bergerak. Hati dan pikiranku jauh lebih kacau dari sekadar piring-piring yang berantakan. Sejak pagi, aku sudah bekerja tanpa henti. Menyapu, mengepel, mencuci pakaian, memasak,
dan kini mencuci piring sisa makan siang. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak punya pilihan. Richa, kalau kerja jangan lamban dong. Kita ini tamu penting. Kamu malah sibuk di dapur terus. Suara tajam Dinda, iparku, terdengar dari ruang tengah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu tamu yang dimaksud adalah saudara jauh keluarga Adrian. Dari pagi, aku sudah diminta untuk memasak hidangan spesial untuk mereka. Sementara Dinda dan mertuaku hanya duduk santai, tertawa-tawa di ruang tamu. Baru saja aku hendak menjawab, tiba-tiba Dinda masuk ke dapur dengan wajah masam. Ia melipat tangan di dada dan menatapku dengan penuh rasa jijik. Serius, Richa, aku tuh nggak ngerti kenapa Kak Adrian bisa milih kamu. Coba lihat dirimu, cuma bisa ngurus dapur. Udah kayak babu aja, katanya dengan nada mengejek. Jantungku mencelos. Kata itu, babu, menampar harga diriku berkali-kali. Aku menegakkan tubuh dan menatapnya tajam. Aku ini istri Kak Adrian, Din. Jangan seenaknya ngomong begitu. Dinda tertawa sinis. Istri? Tapi ngapain kamu kayak pembantu di rumah ini? Aku heran. Kak Adrian sabar banget punya istri nggak berguna kayak kamu. Tanganku mengepal. Ingin rasanya membalas, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku mencoba menelan amarahku, mencoba bersikap tenang. Tapi saat itulah suara mertuaku ikut terdengar. Dinda, biarin aja dia di dapur. Emang tugasnya di situ? Kalau nggak bantu, dia mau ngapain lagi di rumah ini? Aku merasa tubuhku gemetar. Hatiku seperti dipukul berkali-kali. Bahkan ibu mertuaku sendiri menganggapku tak lebih dari seorang pembantu. Sejenak aku menundukkan kepala, menatap tangan-tanganku yang mulai kering akibat terlalu sering bersentuhan dengan air sabun. Aku ingin menangis, tapi entah kenapa tak ada air mata yang keluar. Mungkin karena aku sudah terlalu sering disakiti. Terdengar suara gelas yang diletakkan di atas meja makan. Seorang tamu perempuan yang tadi duduk di ruang tengah melirikku sekilas, lalu tersenyum tipis pada Dinda. Dinda, ini istri Adrian yang katanya lulusan kuliah itu? Tanyanya dengan nada meremehkan. Dinda terkekeh. Iya, tapi kalau lihat kelakuannya, kayaknya dia lebih cocok jadi art daripada istri Kak Adrian. Tawa pecah di ruang tamu. Semua orang menertawakanku. Seakan aku ini bukan manusia, hanya sekadar orang rendahan yang tak layak dihargai. Aku menahan napas, mencoba mengendalikan diri. Dadaku sesak, tapi aku tahu, kalau aku membalas atau melawan, aku hanya akan dijadikan bahan olok-olokan lebih parah. Namun, di dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa sakit yang semakin dalam ini perlahan berubah menjadi tekad. Aku mulai sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus keluar dari tempat ini. Dan yang lebih penting, aku harus membuktikan bahwa aku bukan babu seperti yang mereka pikirkan. Tubuhku terasa berat. Seakan ada batu besar yang menindih dadaku, membuatku sulit bernapas. Pandanganku buram. Kepalaku berdenyut hebat, dan seluruh tubuhku terasa panas seperti terbakar. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi begitu aku menggerakkan sedikit saja tanganku, rasa lemas itu langsung menyergapku. Aku menggigit bibir, menahan perasaan tidak berdaya yang semakin kuat. Semalam aku tetap terjaga hingga larut, mencuci pakaian, mencuci piring, dan memastikan rumah tetap bersih seperti yang diinginkan ibu mertua dan Dinda. Aku tahu tubuhku sudah kelelahan sejak beberapa hari lalu, tetapi aku terus memaksakan diri. Namun, kali ini tubuhku benar-benar menyerah. Suara pintu terbuka kasar membuatku tersentak. Dinda masuk dengan wajah kesal. Ya ampun, Richa, kamu masih tiduran aja? Udah siang, tahu. Semua orang udah sarapan. Tinggal kamu doang yang gak gerak dari kasur kayak orang pemalas. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan tenaga untuk bicara. Din, aku sakit. Suaraku lemah, hampir seperti bisikan. Dinda mendengus keras. Sakit?
Baru kerja sedikit udah tumbang? Aku aja tiap hari sibuk ini itu, tapi nggak pernah tuh sampai drama sakit segala. Aku merasakan mataku panas. Bagaimana mungkin aku disebut drama? Bukankah selama ini aku yang mengurus semua pekerjaan rumah tanpa pernah mengeluh? Bukankah aku yang selama ini mengorbankan diri agar tidak menimbulkan masalah? Dinda berjalan mendekat, melipat tangan di dada. Dengar ya, Richa. Di rumah ini nggak ada tempat buat orang lemah. Kalau kamu sakit, ya tetap harus kerja. Aku nggak mau gara-gara kamu malas, rumah jadi berantakan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa sesak di dada. Tak lama, suara lain terdengar dari pintu. Ada apa ribut-ribut? Ibu mertua berdiri di ambang pintu, ekspresinya datar tapi matanya menyiratkan ketidaksabaran. Bu, lihat deh. Si Richa, udah hampir siang masih tiduran aja. Katanya sakit, tapi aku rasa dia cuma cari alasan buat malas-malasan, ujar Dinda dengan nada sinis. Ibu mertua mendekat, menatapku dengan pandangan penuh ketidakpedulian. Kamu cuma sakit sedikit, kan? Nggak usah manja, Richa. Aku dulu waktu masih muda, kerja lebih capek dari ini, tapi tetap kuat. Jangan dikit-dikit ngeluh. Hatiku seperti diremas. Aku tahu mereka tidak akan peduli, tapi aku tidak menyangka akan sekejam ini. Aku mencoba menarik napas dalam, menguatkan diri. Aku nggak manja, Bu. Aku benar-benar nggak enak badan. Terserah, ibu mertua mengibaskan tangan. Pokoknya bangun. Kalau nggak, siapa yang bersihin rumah? Masa harus aku? Dinda tertawa kecil. Iya. Atau mau aku panggil Kak Adrian biar tahu istrinya ini ternyata pemalas. Mendengar nama suamiku disebut, aku merasa ada sedikit harapan. Mungkin, hanya mungkin, Adrian akan membelaku kali ini. Mana Kak Adrian? Suaraku lemah, tapi cukup jelas. Dinda mengangkat bahu dengan santai. Tadi udah aku kasih tahu kalau kamu malas-malasan di kamar. Dia sih cuma bilang, biarin aja Richa istirahat bentar. Nanti juga sembuh sendiri. Udah kuduga, dia selalu terlalu lembut sama kamu. Aku merasakan hatiku mencelos. Jadi, dia tahu aku sakit? Dia tahu aku sedang dalam kondisi seburuk ini, tapi tidak datang untuk melihatku sendiri. Air mataku nyaris jatuh, tapi aku tahan sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Aku bukan robot. Aku juga manusia. Aku punya batas. Tapi mereka tidak pernah menganggapku seperti manusia. Aku kasih waktu 5 menit buat kamu bangun, kata ibu mertua sebelum keluar dari kamar. Kalau enggak, nanti aku yang tarik selimut kamu. Dinda tersenyum puas sebelum mengikuti ibunya keluar. Aku berbaring diam, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin menyempit. Aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang peduli. Bahkan suamiku sendiri hanya diam dan membiarkanku dihina seperti ini. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini hidup yang harus kuterima selamanya? Apakah aku hanya akan terus menjadi seseorang yang diinjak-injak? Aku bukan robot. Aku punya hati. Aku punya keinginan untuk bahagia. Mungkin, sudah waktunya aku berhenti berharap pada orang-orang yang tak pernah menghargai keberadaanku. Malam itu, tubuhku masih terasa lemas. Sejak tadi siang, aku memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidur dan kembali bekerja seperti biasa. Meski kepalaku masih berdenyut dan badanku terasa panas, tak ada seorang pun yang peduli apakah aku sudah baikan atau belum. Yang penting bagiku, aku tidak mau mendengar ocehan mereka lagi. Setelah mencuci piring dan merapikan ruang tamu, aku berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Rumah sudah mulai sepi, hanya terdengar suara televisi dari ruang tengah. Aku menghela napas panjang, berharap bisa sejenak mengistirahatkan diri sebelum naik ke kamar. Namun, langkahku terhenti saat mendengar suara Dinda berbicara dengan seseorang di ruang keluarga. Aku udah bilang sama Kak Adrian, kalau Richa itu cuma beban buat keluarga ini. Suara Dinda terdengar jelas di keheningan malam. Jantungku berdetak lebih cepat.
Aku berusaha meredam rasa gemetar di tubuhku dan mendekat perlahan ke tembok, bersembunyi di balik pintu dapur. "Kamu serius, Din?" Suara laki-laki terdengar pelan, dan aku mengenali suara itu. "Adrian, suamiku." "Ya seriuslah. Coba deh kakak pikir, dia itu ngapain aja di rumah ini? Cuma bikin ribet. Mana manja banget, baru kerja sedikit udah sakit. Terus ngeluh melulu. Kakak tuh bisa dapet istri yang lebih baik dari dia," ujar Dinda dengan nada penuh keyakinan. Hati ini serasa dicabik-cabik. "Kita kan udah menikah, Din." Suara Adrian terdengar ragu. Dinda mendengus kesal. "Nikah? Terus kenapa? Emang kalau nikah harus selamanya? Kalau istrimu nggak berguna, ya udah, cerai aja. Ngapain dipertahankan? Rica tuh nggak ada untungnya buat keluarga kita." Tanganku mencengkeram ujung meja dapur, berusaha keras untuk tidak jatuh. "Kamu pikirin deh, Kak," lanjut Dinda. "Kakak masih muda, bisa dapat istri yang lebih pantas, yang lebih kaya, yang nggak bakal nyusahin kita. Rica tuh nggak punya apa-apa. Udah miskin, lemah, bikin masalah terus. Kakak nggak kasihan sama ibu? Gara-gara Rica, ibu harus kerja lebih keras juga." Aku menahan napas. Ingin sekali aku masuk dan membela diriku sendiri. Ingin aku berteriak bahwa aku bukan beban, bahwa aku sudah melakukan segalanya untuk menyenangkan mereka. Tapi suaraku seakan hilang. Ada jeda beberapa detik sebelum Adrian akhirnya berbicara lagi. "Aku bakal pikirin itu, Din. Aku nggak mau bikin masalah besar. Tapi kalau memang Rica terus merepotkan, aku akan pertimbangkan untuk, ya, kamu tahulah." Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Lututku melemas, dan aku hampir terjatuh. Suamiku, orang yang selama ini kupikir akan melindungiku, yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, ternyata bahkan mempertimbangkan untuk menyingkirkanku dari hidupnya. Jadi selama ini, aku hanya beban baginya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku mundur perlahan, berusaha keluar dari dapur tanpa menimbulkan suara. Aku tidak bisa berada di sana lebih lama. Aku harus menjauh, harus mencari tempat untuk menangis tanpa ada yang melihat. Setelah sampai di kamar, aku mengunci pintu dan menutup mulutku dengan tangan agar tangisku tak terdengar. Aku sudah tahu bahwa keluarga suamiku membenciku, tapi aku masih selalu berharap setidaknya Adrian akan ada di pihakku. Setidaknya, dia akan membelaku. Tapi harapan itu kini hancur berkeping-keping. Aku menyeka air mata yang terus mengalir. Hatiku sakit, lebih sakit daripada saat mereka menghina atau meremehkanku. Kali ini, pengkhianatan datang dari orang yang paling aku percaya. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan diam di sudut kamar, memeluk lutut dan menangis tanpa suara. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mengambil keputusan. Hari itu, Rica bangun lebih pagi dari biasanya. Kepalanya masih berat akibat kurang tidur semalam. Matanya sembab, sisa air mata masih terasa mengering di pipinya. Sepanjang malam, ia tak bisa berhenti memikirkan pengkhianatan suaminya. Hatinya yang sudah penuh luka semakin remuk. Namun, ia tetap melangkah ke dapur. Seperti biasa, tugasnya di rumah itu belum berakhir. Ia mulai memasak untuk sarapan. Tangannya bergerak otomatis, mengiris bawang, mengaduk sayur, dan menggoreng ikan. Aroma masakan memenuhi dapur, tetapi hatinya tetap kosong. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rica tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. "Rica, kamu ini gimana sih? Udah tahu hari ini keluarga besar mau datang, tapi masaknya cuma segini." Suara Dinda melengking. Rica diam. Ia melanjutkan mengaduk sayur tanpa menjawab. Dinda mendekat dan melipat tangan di depan dada. "Dasar pemalas. Apa perlu aku ajarin caranya jadi istri yang benar?" Rica menarik napas panjang. Ia ingin melawan, ingin membalas, tetapi apa gunanya? Belum selesai Dinda mengomel, ibu mertua Rica datang. Wajahnya sudah masam, seolah ada sesuatu yang membuatnya kesal sejak pagi.
Richa, kamu sudah bersihin ruang tamu? Tanyanya dingin. Richa menelan ludah. Belum, Bu. Saya baru selesai masak. Sebentar lagi. Ya ampun, Richa. Suara ibu mertua naik 2 oktav. Tamu sebentar lagi datang. Dan kamu malah santai masak di dapur? Kamu itu nggak bisa diandalkan. Cuma bisa nyusahin keluarga ini. Jantung Richa berdetak lebih kencang. Saya nggak santai, Bu. Saya. Sudah, nggak usah banyak alasan. Potong ibu mertua. Dinda, kamu yang beresin ruang tamu. Nggak usah harap banyak dari menantu nggak becus ini. Dinda mendengus dan berjalan pergi dengan angkuh. Richa menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang semakin menumpuk di dadanya. Ia melanjutkan pekerjaannya, berusaha mengabaikan rasa sakit yang terus menyerang hatinya. Namun, perasaan itu semakin sulit ia tahan. 1 jam kemudian, keluarga besar mulai berdatangan. Richa, seperti biasa, bertugas menyajikan makanan dan melayani mereka. Ia menuangkan teh, mengisi piring, dan memastikan semua tamu merasa nyaman. Saat ia hendak meletakkan semangkuk sup di meja, tiba-tiba suara nyaring terdengar dari ruang tamu. Astaga, Richa, apa-apaan ini? Richa menoleh dan melihat ibu mertuanya berdiri dengan ekspresi marah, menunjuk lantai di dekat meja makan. Richa menunduk dan melihat tumpahan teh di lantai. Richa mengerutkan kening. Itu bukan saya, Bu. Saya tadi di dapur. Jangan cari alasan, bentak ibu mertua di depan semua orang. Kamu memang selalu ceroboh. Sudah merepotkan, malas, sekarang jorok pula. Richa menahan napas. Seisi ruangan terdiam, semua mata tertuju padanya. Ada yang menatapnya dengan kasihan, tetapi sebagian besar hanya menunggu drama berikutnya. Dinda tertawa kecil. Ya ampun, Kak Richa, kamu ini memang gak bisa diandalkan. Gak heran kalau Kak Adrian juga mulai capek sama kamu. Kalimat itu menusuk jantung Richa. Ia menoleh ke Adrian, berharap ada pembelaan, tapi suaminya hanya duduk diam. Seperti biasa, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Richa menggigit bibirnya. Sabar. Selama ini, ia sudah bersabar. Ia sudah menahan diri, mencoba bertahan. Ia sudah menerima semua perlakuan buruk dengan harapan suaminya akan berubah, bahwa ia akan dihargai suatu hari nanti. Tapi tidak. Bahkan saat ini, di hadapan semua orang, ia tetap dipermalukan. Punggungnya terasa panas, tangannya bergetar, napasnya mulai tidak teratur. Dan saat itulah, kesabarannya benar-benar habis. Dengan tangan yang masih menggenggam sendok sup, Richa melangkah maju dan menatap ibu mertuanya dengan mata tajam. Saya sudah cukup bersabar, Bu. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ibu mertua Richa terbelalak, begitu juga Dinda dan beberapa anggota keluarga yang lain. Apa? Saya sudah cukup bersabar, ulang Richa. Setiap hari, saya diperlakukan seperti pembantu di rumah ini. Saya dihina, dimaki, dianggap sampah. Saya mencoba diam, mencoba menerima. Tapi sekarang, saya sadar. Saya hanya membuang-buang waktu. Ruangan menjadi sunyi. Ibu mertua Richa ternganga, seolah tak percaya Richa berani melawan. Adrian bangkit berdiri. Richa, kamu ini ngomong apa? Richa menoleh ke arah suaminya. Aku ngomong apa yang seharusnya aku katakan dari dulu. Mas, katanya dingin. Ia meletakkan sendok sup dengan tenang di meja. Lalu, ia melepas celemek yang sejak tadi dikenakannya. Aku sudah cukup, lanjutnya. Aku sudah cukup sabar, cukup menahan diri, cukup berharap kalau Mas Adrian akan membelaku. Tapi ternyata, aku hanya buang waktu. Aku bukan boneka yang bisa terus kalian injak-injak. Dinda mendengus. Ya ampun, mulai drama lagi. Dan satu lagi, potong Richa tajam. Matanya menatap Dinda lurus. Aku bukan beban. Kalianlah yang selama ini membebani aku dengan semua penghinaan dan perlakuan buruk kalian. Tanpa berkata apa-apa lagi, Richa berbalik dan berjalan ke kamarnya.
Ia mengambil koper yang selama ini tersimpan di sudut lemari. Jari-jarinya gemetar saat ia memasukkan beberapa helai pakaian ke dalamnya. Saat ia keluar kamar, Adrian sudah berdiri di depan pintu. "Richa, kamu mau kemana?" Richa menatap suaminya, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan lagi senyum perempuan yang lemah. "Aku pergi," jawabnya. Adrian terdiam. Kamu nggak bisa pergi begitu saja." Richa menghela napas. "Aku sudah cukup bersabar, Mas. Sekarang, aku memilih untuk berhenti." Tanpa menunggu jawaban, Richa melangkah melewati suaminya dan berjalan keluar rumah itu. Rumah yang selama ini hanya memberinya luka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Langit sore mulai berubah jingga ketika Richa berdiri di depan rumah mertuanya. Koper kecil tergenggam erat di tangannya. Hatinya bergetar, tapi langkahnya mantap. Setelah sekian lama bertahan dalam penderitaan, akhirnya ia mengambil keputusan. Ia harus pergi. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya perasaannya saja. Tapi satu hal yang pasti, rumah yang selama ini ia tinggali bersama suami dan keluarga mertuanya tidak pernah terasa seperti rumah. Dari dalam rumah, suara-suara masih terdengar. Adrian berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di belakangnya, ibu mertua dan Dinda masih memasang wajah tidak percaya. Seolah tidak pernah terbayangkan bahwa Richa, yang selalu mereka rendahkan, akhirnya berani melawan dan pergi. "Richa, kamu ini mau kemana?" Suara Adrian terdengar lebih rendah dari biasanya. Richa menatap suaminya, laki-laki yang dulu ia pikir akan melindunginya dalam susah dan senang. Laki-laki yang dulu ia percaya akan menjadi teman hidupnya. Tapi ternyata hanya membiarkannya diinjak-injak. "Aku pergi, Mas," jawabnya pelan, tapi tegas. "Aku nggak bisa tinggal di sini lagi." Adrian mengusap wajahnya, tampak frustrasi. "Kamu nggak bisa pergi gitu aja, Richa. Ini rumahmu juga." Richa tertawa kecil, getir. "Rumah? Dari awal aku datang ke sini, kapan aku benar-benar merasa seperti di rumah?" Ia menatap mata Adrian, berharap ada sedikit rasa bersalah di sana. "Aku cuma jadi babu, jadi sasaran kemarahan, jadi bahan hinaan. Dan kamu cuma diam." Adrian tidak bisa menjawab. Ibu mertua Richa maju selangkah, menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Kamu pikir kamu mau kemana? Hah? Kamu itu nggak punya siapa-siapa. Keluargamu juga bukan orang kaya. Kalau keluar dari sini, hidupmu bakal lebih susah." Richa menelan ludah. Ia sadar, perkataan itu ada benarnya. Ia memang tidak punya siapa-siapa. Ibunya sudah lama tiada, ayahnya pun pergi meninggalkan mereka sejak ia kecil. Selama ini, satu-satunya keluarga yang ia punya adalah suami dan mertuanya. Tapi jika keluarga hanya memberi luka, apa gunanya tetap bertahan? "Aku nggak takut hidup susah, Bu," katanya, mencoba tetap tenang. "Aku lebih takut kalau aku terus bertahan di tempat yang salah dan kehilangan diriku sendiri." Ibu mertua mendengus kesal. "Dasar wanita nggak tahu diuntung. Suamimu sudah menafkahimu, ngasih tempat tinggal, tapi kamu malah kabur. Nanti kalau kamu nyesel, jangan balik ke sini." Richa tersenyum tipis. "Tenang saja, Bu. Aku nggak akan balik." Dinda, yang sejak tadi hanya menyaksikan, akhirnya bersuara. "Ya ampun, Kak Richa. Baru dihina sedikit aja langsung drama mau pergi. Emang kamu bisa hidup sendiri? Jangan-jangan seminggu lagi kamu balik lagi ke sini merengek-rengek minta diterima?" Richa menoleh dan menatap adik iparnya itu. Ia tidak marah. Justru, untuk pertama kalinya, ia merasa kasihan. "Aku memang gak tahu apa yang menungguku di luar sana, Dinda," katanya pelan. "Tapi lebih baik aku coba daripada terus bertahan di sini tanpa harga diri." Dinda mendengus sinis, tapi Richa tidak peduli lagi. Tanpa menoleh ke belakang, Richa menarik kopernya dan melangkah keluar pagar. Hatinya masih sakit,
Tapi ada sesuatu yang terasa lebih ringan. Seolah beban bertahun-tahun yang menekan dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Setelah berjalan beberapa ratus meter dari rumah itu, Richa berhenti sejenak. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menatap layar yang sudah retak di beberapa sudut. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya rumah, tidak punya tabungan besar, dan tidak punya pekerjaan tetap. Selama ini, semua uang yang ia hasilkan dari pekerjaan sampingan selalu diambil oleh ibu mertuanya dengan alasan untuk membantu keuangan keluarga. Sebuah taksi online lewat di depannya. Richa spontan melambaikan tangan dan masuk ke dalamnya. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi ramah. Richa menggigit bibir. Ia ingin menjawab dengan yakin, tapi kenyataannya, ia bahkan tidak tahu kemana harus pergi. "Ke rumah kos terdekat yang ada kamar kosong, Pak," jawabnya akhirnya. Sopir itu mengangguk dan mulai menjalankan mobil. Sepanjang perjalanan, Richa menatap keluar jendela. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Ia menarik napas panjang. Dulu, saat menikah, ia pikir hidupnya akan bahagia. Ia pikir ia akan memiliki keluarga yang hangat, tempat ia bisa merasa aman dan nyaman. Tapi ternyata, pernikahan hanya memberinya penderitaan yang lebih dalam. Tapi sekarang, ia memilih untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri. Ia memilih untuk pergi, meskipun berat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meski ketakutan, ia juga merasakan sedikit harapan. Richa menatap sekeliling kamar kontrakan mungil yang baru saja ia sewa. Dindingnya kusam, catnya mulai mengelupas di beberapa sudut, dan bau lembab masih terasa. Ruangan itu hanya berisi satu kasur tipis tanpa ranjang, sebuah meja kecil, dan kipas angin tua yang berdiri di sudut ruangan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan seperti di rumah mertuanya dulu, tapi kali ini, tempat ini adalah miliknya sendiri. Ia menghempaskan tubuhnya ke kasur, menatap langit-langit dengan napas panjang. Rasanya masih sulit percaya bahwa ia benar-benar pergi dari rumah itu, dari kehidupan yang penuh hinaan dan air mata. Namun, kenyataan baru mulai menyambutnya dengan cara yang tidak mudah. Keesokan harinya, Richa bangun dengan semangat yang bercampur kecemasan. Ia harus mencari pekerjaan. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk membayar kontrakan 1 bulan dan makan seadanya. Ia duduk di depan meja kecil, membuka ponselnya yang layarnya sudah retak, dan mulai mencari lowongan kerja. Richa tahu, ia tidak punya ijazah tinggi atau pengalaman kerja yang cukup. Selama menikah, ia lebih banyak mengurus rumah dan menjadi pembantu di rumah mertuanya. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan beberapa lowongan kerja di rumah makan dan toko pakaian. Ia mencatat alamatnya dan memutuskan untuk datang langsung. Hari itu, dengan langkah penuh harapan, ia keluar dari kontrakannya dan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Namun, dunia kerja ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. "Maaf, Mbak, kami butuh yang sudah pengalaman. Kami cari yang masih muda, maksimal 25 tahun. Lowongan sudah terisi kemarin." Satu demi satu pintu tertutup untuknya. Setiap penolakan terasa seperti pukulan di dadanya, tapi ia menolak menyerah. Saat hari mulai sore, Richa duduk di bangku taman dengan wajah lelah. Kakinya pegal, perutnya keroncongan karena sejak pagi ia hanya makan sepotong roti. Tapi ia tidak menangis. Tidak seperti dulu. Ia mengambil napas panjang dan menatap langit yang mulai berubah jingga. "Aku nggak boleh nyerah," gumamnya pada diri sendiri. Malam itu, Richa kembali ke kontrakannya dengan tubuh lelah. Tapi ia menolak untuk tidur dalam kesedihan. Ia kembali membuka ponselnya, mencari lagi peluang yang mungkin ada. Lalu, matanya menangkap sebuah postingan di media sosial. Dicari asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah tangga ringan. Gaji sesuai UMR, makan dan tempat tinggal disediakan. Richa ragu sejenak. Selama bertahun-tahun, ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Jika selama ini ia bisa melakukannya secara gratis dan malah dihina,
Mengapa tidak mencoba melakukannya untuk mendapatkan uang? Dengan cepat, ia menghubungi nomor yang tertera. Tidak butuh waktu lama, seorang wanita menjawab panggilannya. "Kamu serius mau kerja?" tanya suara di ujung telepon. "Iya, Bu. Saya butuh pekerjaan," jawab Rica jujur. "Baik. Besok pagi datang ke alamat ini. Kalau cocok, kamu bisa mulai kerja langsung." Rica mencatat alamatnya, lalu menutup telepon dengan hati yang berdebar. Ini mungkin bukan pekerjaan impiannya, tapi ini awal dari sesuatu. Keesokan harinya, Rica tiba di rumah yang dimaksud. Rumah itu cukup besar, tapi tidak terlalu mewah. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna, menyambutnya dengan senyum ramah. "Kamu bisa masak?" tanya Bu Ratna setelah mereka berbincang sejenak. "Bisa, Bu," jawab Rica. "Bagus. Aku butuh seseorang untuk membantu beres-beres rumah dan memasak. Kerja di sini santai kok. Aku cuma tinggal berdua sama anakku." Mendengar itu, Rica merasa lega. Tidak ada ipar yang suka menghina, tidak ada mertua yang suka mempermalukannya. Hanya ada pekerjaan yang bisa ia lakukan dengan tenang. Hari pertama bekerja, Rica merasa canggung. Ia masih terbiasa merasa takut setiap kali ada suara langkah mendekat, seolah akan dimarahi atau dihina. Tapi Bu Ratna memperlakukannya dengan baik. "Kamu boleh makan apa saja di rumah ini. Jangan sungkan, ya?" kata Bu Ratna saat melihat Rica ragu-ragu saat hendak mengambil makanan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang benar-benar memperlakukannya sebagai manusia. Malam itu, setelah pulang ke kontrakannya, Rica tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia memang belum sukses, ia masih jauh dari kata mapan, tapi ia merasa bebas. Ia tidak lagi harus mendengar hinaan setiap hari. Ia tidak lagi harus merasa takut hanya karena ingin istirahat. Ia mulai hidupnya dari nol. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup. Rica menatap pantulan dirinya di cermin kamar kontrakannya yang kecil. Wajahnya tampak lebih kurus, kulitnya semakin pucat, dan lingkaran hitam mulai menggelayuti matanya. Sejak ia memutuskan untuk mandiri, hidupnya dipenuhi kerja keras dan kekecewaan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin menyerah. Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan. Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah Bu Ratna memang cukup membantu. Tapi Rica sadar ia tidak bisa selamanya bekerja di sana. Gajinya pas-pasan, dan ia ingin memiliki penghasilan yang lebih baik agar bisa hidup lebih layak. Ia mulai mencari pekerjaan lain. Suatu hari, ia melamar pekerjaan di sebuah toko baju. Pemiliknya, seorang wanita muda bernama Lina, tampaknya terkesan dengan cara Rica berbicara yang sopan dan tenang. "Kamu bisa mulai besok," kata Lina, tersenyum. Rica hampir menangis saking senangnya. Ini adalah pekerjaan pertamanya di luar pekerjaan rumah tangga. Ia membayangkan dirinya melayani pelanggan dengan ramah, belajar mengatur stok barang, dan mungkin suatu hari nanti memiliki toko sendiri. Namun, harapannya runtuh hanya dalam hitungan hari. Di hari pertama, Rica melakukan beberapa kesalahan. Ia salah mencatat pesanan pelanggan, menjatuhkan gantungan baju hingga membuat kekacauan, dan bahkan hampir merobek dras mahal saat mencoba melipatnya. Lina awalnya masih sabar, tapi di hari ketiga, wajahnya mulai berubah kesal. "Kamu nggak cocok di sini," kata Lina dengan nada dingin. "Aku butuh karyawan yang lebih cekatan." Rica hanya bisa menunduk saat ia diberhentikan begitu saja. Ia pulang ke kontrakannya dengan hati hancur. Namun, ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia kembali mencari pekerjaan lain. Kali ini, ia mencoba melamar sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Saat wawancara, pemilik kafe, seorang pria paruh baya bernama Pak Darman, tampak ragu. "Kamu pernah kerja di bidang ini sebelumnya?" tanyanya. Rica menggeleng. "Belum, Pak. Tapi saya mau belajar." Pak Darman menghela napas. "Baiklah, kamu bisa mulai percobaan minggu depan." Minggu pertama berjalan cukup baik. Rica mulai terbiasa dengan ritme kerja yang cepat, menghafal menu,
dan melayani pelanggan. Ia merasa ini lebih baik dari pekerjaannya sebelumnya. Namun, tantangan kembali muncul. Suatu malam, saat kafe sedang ramai, Richa membawa nampan berisi beberapa gelas kopi panas. Ia melangkah terlalu cepat, kehilangan keseimbangan, dan bruk, gelas-gelas itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Salah satu pelanggan bahkan tersiram kopi panas dan berteriak kaget. Pak Darman datang dengan wajah marah. "Kamu ini gimana sih?" bentaknya. Saya nggak sengaja, Pak." Richa panik, tangannya gemetar. Pak Darman menghela napas panjang. "Sudahlah, Richa. Aku nggak bisa pakai orang yang ceroboh." Hari itu, Richa kehilangan pekerjaannya lagi. Malamnya, Richa duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Kenapa semua terasa begitu sulit? Kenapa ia selalu gagal? Apakah ia memang tidak berbakat dalam hal apapun? Namun, di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang berbisik di dalam dirinya. Setiap kegagalan ini membawa pelajaran. Dari toko baju, ia belajar bahwa ia harus lebih teliti. Dari kafe, ia belajar bahwa ia harus lebih hati-hati dan cekatan. Mungkin, ia hanya belum menemukan tempat yang benar-benar cocok untuknya. Ia mulai berpikir lebih luas. Jika ia terus melamar pekerjaan tanpa keahlian yang cukup, ia hanya akan terus terjebak dalam siklus kegagalan. Ia butuh sesuatu yang bisa membuatnya berkembang. Keesokan harinya, Richa bangun dengan tekad baru. Ia pergi ke warnet kecil di dekat kontrakannya, dan mulai mencari informasi tentang kursus singkat yang bisa diikuti tanpa biaya mahal. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan sebuah program pelatihan keterampilan gratis yang diadakan oleh komunitas sosial. Ada berbagai pilihan pelatihan, mulai dari memasak, menjahit, hingga digital marketing. Mata Richa berbinar saat melihat salah satu program yang menarik perhatiannya. Kursus kecil-kecilan membuka usaha kuliner rumahan. Ia ingat bahwa dulu, saat masih tinggal di rumah mertuanya, ia sering memasak. Bahkan, beberapa kali ia mendengar iparnya memuji masakannya meski dengan nada sinis. Mungkin, ini adalah jalannya. Dengan semangat baru, ia mendaftar ke pelatihan itu. Hari pertama pelatihan, Richa merasa canggung di antara peserta lain. Mereka tampak lebih percaya diri dan sudah memiliki pengalaman memasak. Namun, saat sesi praktik dimulai, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Instruktur mereka, seorang ibu paruh baya yang berpengalaman di bidang kuliner, mencicipi masakan Richa dan tersenyum. "Kamu punya potensi," kata wanita itu. Richa hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat bakat dalam dirinya. Dari sana, Richa mulai berlatih lebih giat. Ia mencatat setiap resep, mencoba berbagai teknik memasak, dan mulai berpikir untuk memanfaatkan keterampilan ini. Ia tidak hanya ingin bekerja, ia ingin membangun sesuatu. Kegagalan yang selama ini ia alami ternyata bukanlah akhir. Justru, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawanya ke arah yang benar. Hari-hari sulitnya belum berakhir, tapi kali ini, Richa merasa bahwa ia sudah menemukan titik awal yang benar. Ia siap memulai kembali, kali ini dengan harapan yang lebih besar. Richa menatap layar ponselnya dengan penuh semangat. Di depannya, terpampang halaman media sosial yang baru saja ia buat, sebuah akun yang ia beri nama, Dapur Richa. Langkah kecil ini terasa seperti permulaan sesuatu yang besar. Setelah mengikuti kursus kuliner gratis, Richa sadar bahwa memasak bukan sekadar keterampilan, tapi juga peluang. Ia melihat banyak orang sukses dengan usaha makanan rumahan, dan ia pun ingin mencoba. Namun, masalah utama tetap sama, modal. Tabungannya sudah hampir habis untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Tidak ada dana untuk membeli peralatan mahal, apalagi menyewa tempat usaha. Tapi ia tidak ingin menyerah. Jika modal besar bukan pilihan, maka ia akan memulai dari yang kecil. Dengan uang yang tersisa, Richa membeli bahan makanan dalam jumlah sedikit. Ia memutuskan untuk memulai dari satu produk saja, pisang goreng crispy.
Ia ingat dulu, saat masih tinggal di rumah mertuanya, ia sering membuat pisang goreng sebagai camilan. Bahkan, anak-anak kecil di sekitar rumah itu sering meminta tambah. Kini, ia akan menjadikannya sebagai sumber penghasilannya. Malam itu, Richa mulai mencoba resepnya sendiri. Ia mengutak-atik adonan, mencari campuran yang paling renyah dan tahan lama. Ia mencicipi satu persatu, mengoreksi rasa, hingga akhirnya menemukan versi terbaiknya. Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk antara semangat dan ketakutan, ia mulai menjual pisang gorengnya secara online. Ia memotret hasil gorengannya dengan pencahayaan seadanya, mengeditnya sedikit agar lebih menarik, lalu mengunggahnya ke akun Dapur Richa. Pisang goreng crispy homemade, renyah di luar, lembut di dalam. Ready order. Area sekitar sini bisa cot. Yuk, cobain. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol post. Lalu, ia menunggu. Beberapa jam berlalu, tidak ada yang menghubungi. Ia mencoba membagikan postingannya ke beberapa grup lokal di media sosial. Ia juga memberanikan diri menghubungi teman-teman lamanya, menawarkan produknya dengan sopan. Akhirnya, sebuah pesan masuk. "Mbak Richa, aku pesan 5 bungkus ya. Bisa diantar sekarang?" Richa hampir melompat kegirangan. Ia langsung membalas dengan cepat dan mulai menyiapkan pesanannya. Dengan tas kecil di tangannya, ia mengantar sendiri pesanan itu ke alamat pelanggan, berjalan kaki karena belum punya kendaraan. Meski keringat bercucuran dan kakinya pegal, ada kebahagiaan di hatinya. Hari pertama, ia hanya mendapat 3 pelanggan. Hari kedua, 5 orang memesan. Hari ketiga, jumlahnya bertambah menjadi 8. Perlahan, usahanya mulai menunjukkan hasil. Namun, tantangan tetap ada. Suatu hari, Richa menerima pesanan dalam jumlah besar dari seseorang yang ingin memesan untuk acara keluarga. Ia begitu bersemangat dan langsung menyanggupi tanpa berpikir panjang. Ia bangun sebelum subuh untuk menggoreng ratusan potong pisang. Namun, saat hendak mengemasnya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pisang gorengnya sudah tidak serenyah biasanya. Karena terlalu banyak yang harus digoreng, beberapa bagian terlalu lama terkena udara, membuatnya melempem sebelum sampai ke pelanggan. Benar saja, tak lama setelah pesanan diantar, Richa mendapat pesan dari pelanggan. "Mbak, ini pisangnya kurang crispy, ya? Kayaknya nggak seperti yang di foto." Jantung Richa berdegup kencang. Ia merasa panik dan malu. Ia meminta maaf dengan tulus, bahkan menawarkan untuk mengganti pesanannya lain kali. Pelanggan itu tidak marah, tapi jelas kecewa. Malamnya, Richa termenung lama. Ia sadar, jika ingin berkembang, ia tidak bisa asal-asalan. Ia harus belajar lebih banyak tentang cara mengelola usaha makanan dengan baik. Ia mulai mencari informasi tentang cara mengemas makanan agar tetap renyah, teknik goreng yang lebih efisien, dan bahkan strategi pemasaran online. Pelan-pelan, ia memperbaiki kesalahannya. Beberapa minggu berlalu, Richa mulai bertemu orang-orang yang memberinya wawasan baru. Salah satunya adalah Bu Yanti, seorang pedagang kue basah yang sering ia temui di pasar saat membeli bahan. Suatu hari, saat Richa sedang memilih pisang, Bu Yanti menyapanya. "Kamu jualan juga, ya?" tanyanya ramah. "Iya, Bu. Baru mulai," jawab Richa malu-malu. Bu Yanti tersenyum. "Kalau baru mulai, jangan takut gagal. Yang penting, terus belajar. Kalau mau, nanti saya kenalin sama teman-teman saya yang juga jualan online. Kita bisa saling bantu promosi." Richa hampir tidak percaya ada orang sebaik itu. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar diajak bergabung dengan komunitas pedagang kecil. Mereka berbagi pengalaman, saling mempromosikan dagangan, bahkan memberi saran tentang cara mengembangkan usaha. Dari komunitas itu, Richa belajar cara memperbaiki kemasan agar produknya lebih tahan lama. Ia juga mulai memahami cara menarik lebih banyak pelanggan lewat media sosial. Sedikit demi sedikit, penjualannya meningkat. Suatu pagi,
Richa membuka ponselnya dan melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menangis haru. Akun Dapur Richa sudah memiliki lebih dari 500 pengikut. Orang-orang mulai mengenalnya. Pelanggan mulai datang bukan hanya dari teman atau tetangga, tapi juga dari orang-orang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Meskipun jalannya masih panjang, Richa merasa bahwa impian besarnya mulai terlihat di kejauhan. Ia memulainya dengan langkah kecil, sebuah akun media sosial dan beberapa potong pisang goreng. Namun, ia yakin suatu hari nanti, usahanya akan tumbuh lebih besar. Dan ia tidak akan berhenti berjuang. Richa berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Mata itu masih sama, tapi sorotnya jauh berbeda. Dulu, mata itu penuh kesedihan dan ketakutan. Tapi sekarang, ada cahaya kepercayaan diri yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Sudah setahun sejak ia meninggalkan rumah Adrian. Setahun sejak ia mengawali segalanya dari nol. Kini, usahanya bukan lagi sekadar bisnis kecil yang terseok-seok mencari pelanggan. Dapur Richa mulai dikenal, bahkan beberapa kali produknya masuk dalam rekomendasi kuliner rumahan di media sosial. Ia bukan lagi Richa yang dulu. Hari itu, Richa baru saja menyelesaikan pesanan terbesarnya sejauh ini, 200 kotak pisang goreng crispy, untuk sebuah acara perusahaan. Ia nyaris tak percaya bahwa orang-orang benar-benar menyukai produknya, bahwa seseorang bisa memesan dalam jumlah sebanyak itu. Ia duduk di kursi plastik di dapurnya yang kecil, melepaskan celemek, dan menghela napas panjang. Lelah, tapi bahagia. Ponselnya bergetar di meja. Ia melirik layar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Richa, apa kabar?" Jantungnya berdegup. Ia mengenali gaya menulis itu. Meski nomor itu sudah tak tersimpan di kontaknya, ia tahu betul siapa pengirimnya. Adrian. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Setelah sekian lama, setelah semua luka yang ia terima, pria itu tiba-tiba muncul lagi. "Dengar-dengar, sekarang kamu punya usaha sendiri. Hebat juga. Aku senang kalau kamu bisa sukses." Richa membaca pesan itu berulang kali. Ada nada merendahkan yang tersembunyi di balik kalimat itu. Seolah-olah Adrian masih menganggapnya wanita lemah, yang hanya bisa bergantung pada orang lain. Ia mengepalkan tangan. Dulu, mungkin ia akan menangis. Dulu, mungkin ia akan merasa kecil hati dan berharap Adrian menerimanya kembali. Tapi sekarang, tidak lagi. Beberapa hari setelahnya, Richa sedang mengantarkan pesanan ke sebuah kafe yang menjadi pelanggannya. Begitu ia tiba, ia melihat seseorang yang sangat familiar duduk di salah satu meja. Adrian. Pria itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Richa ingin berpura-pura tidak melihatnya, tapi ia tahu ini adalah kesempatan. Ia melangkah mendekat dengan kepala tegak. "Ada perlu apa?" Adrian tersenyum tipis. "Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini, Richa. Aku ingat dulu kamu bahkan nggak tahu cara cari uang sendiri." Richa mengangkat alis. "Dan aku juga ingat dulu kamu menganggap aku nggak berharga." Adrian terdiam. "Aku bukan Richa yang dulu," lanjutnya, suaranya tegas. "Aku nggak butuh validasi darimu. Aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri." Ia tidak menunggu jawaban. Dengan langkah mantap, ia pergi meninggalkan Adrian yang masih duduk terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Richa duduk di depan laptopnya, menatap angka-angka yang tertera di layar. Hatinya berdebar. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, bisnisnya mengalami lonjakan pesat. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari mulut ke mulut, tapi sekarang, ia sudah memiliki ratusan pelanggan tetap dan mulai merambah pasar yang lebih luas. Sebelumnya, ia tak pernah membayangkan bisa berada di titik ini. Richa yang dulu hanyalah seorang wanita yang dianggap beban oleh keluarga suaminya. Seorang istri yang tak dihargai dan selalu diremehkan. Tapi kini, ia adalah seorang pebisnis mandiri. Seorang wanita yang berdiri tegak dengan kemampuannya sendiri. Ponselnya bergetar di atas meja. Ia menghela napas dan melihat nama yang tertera di layar.
Bu Sari investor. Jantungnya berdetak lebih kencang. Bu Sari adalah pemilik sebuah perusahaan makanan besar yang sudah sukses di tingkat nasional. Sebulan lalu, wanita itu tertarik dengan bisnis dapur Richa dan menawarkan kerjasama. Jika semuanya berjalan lancar, produk Richa akan masuk ke jaringan supermarket dan restoran besar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat telepon. "Halo, selamat siang, Bu Sari," sapanya dengan suara setenang mungkin. "Selamat siang, Richa. Saya ada kabar baik untukmu." Richa menelan ludah, mencoba menahan rasa gugupnya. "Kami sudah mempelajari proposal bisnismu, dan saya bisa bilang ini punya potensi besar," lanjut Bu Sari. "Kami ingin bekerja sama denganmu. Kami akan membantu produksi dalam skala lebih besar, dan mendistribusikan produkmu ke beberapa kota besar." Mata Richa membesar. Ini jauh di atas ekspektasinya. "Tapi ada satu syarat," sambung Bu Sari. "Kamu harus siap mengelola bisnis ini dengan lebih profesional. Artinya, kamu butuh tim, sistem yang lebih rapi, dan produksi yang lebih besar." Richa mengangguk meski Bu Sari tak bisa melihatnya. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama ini. "Saya siap, Bu," jawabnya mantap. Seminggu kemudian, Richa berdiri di dalam dapur produksi yang baru ia sewa. Tempatnya lebih besar dari dapur kecil di rumah sewanya dulu. Ia sudah mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu produksi, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Saat melihat bahan-bahan yang berjejer rapi dan para karyawannya yang bekerja dengan cekatan, Richa merasa haru. Ini bukan lagi usaha kecil-kecilan. Ini adalah impiannya yang mulai menjadi nyata. Ia mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Pandangannya tertuju pada foto lama, dirinya yang dulu duduk di dapur sempit dengan mata sembab karena menangis. Ia tersenyum tipis. "Aku bukan wanita yang lemah lagi. Dulu, ia bergantung pada suaminya. Sekarang, ia bahkan bisa menggaji orang lain. Dulu, ia hanya seorang istri yang diremehkan. Sekarang, ia seorang pengusaha. Dan ini baru permulaan." Richa menatap pantulan dirinya di cermin besar di ruang kerjanya. Ia mengenakan blazer putih dengan celana panjang hitam yang elegan. Rambutnya yang dulu sering ia biarkan tergerai kini ditata rapi, mencerminkan seorang wanita yang berwibawa dan penuh percaya diri. Hampir sulit baginya percaya bahwa wanita yang ia lihat di cermin ini adalah dirinya sendiri. Richa yang dulu hanyalah seorang istri yang dipandang rendah, kini telah berubah menjadi seorang pengusaha sukses, yang namanya mulai dikenal. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bu Sari, salah satu investor yang telah membantunya melebarkan bisnis. "Richa, selamat. Produk dapur Richa resmi masuk ke 15 cabang supermarket terbesar di kota-kota besar. Aku bangga dengan perkembanganmu. Tetap semangat." Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ini bukan sekadar mimpi lagi. Ini adalah kenyataan. Dulu, ia hidup dalam bayang-bayang keluarga suaminya, merasa tidak berharga dan selalu diremehkan. Sekarang, orang-orang justru menghormatinya. Para pengusaha besar mulai mengenalnya, bahkan media mulai melirik kisah suksesnya. Tak lama kemudian, sekretaris pribadinya, Dina, mengetuk pintu ruangannya. "Bu Richa, wartawan dari majalah bisnis sudah datang. Mereka ingin wawancara." Richa menarik napas dalam, lalu mengangguk. "Baik, persilakan mereka masuk." Beberapa tahun lalu, ia tak pernah membayangkan dirinya akan diwawancarai oleh media. Namun kini, orang-orang tertarik mendengar kisahnya. Mereka ingin tahu bagaimana seorang wanita yang dulu dianggap remeh bisa bangkit dan sukses dengan usahanya sendiri. Sore harinya, Richa duduk di salah satu restoran mewah di pusat kota. Di depannya, duduk Bu Sari dan beberapa rekan bisnis lainnya. Mereka berbicara tentang proyek baru yang akan segera diluncurkan. Richa bukan lagi wanita yang duduk diam mendengarkan seperti dulu. Kini, ia memiliki suara. Ia memiliki pendapat yang didengar. Setelah pertemuan selesai, Richa keluar dari restoran dan berjalan ke parkiran.
Ia memasuki mobilnya, sebuah SUV hitam yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Saat menyusuri jalanan kota, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat hari-hari saat ia menangis di kamar, merasa tak berdaya karena hinaan keluarga suaminya. Ia teringat saat dirinya pergi dari rumah itu dengan hanya beberapa koper, tanpa tahu harus kemana dan bagaimana caranya bertahan. Tapi lihatlah sekarang, ia sudah memiliki bisnis yang stabil, tim yang solid, dan masa depan yang cerah. Dulu, ia harus tunduk pada orang-orang yang meremehkannya. Sekarang, ia berdiri di atas kakinya sendiri. Mobilnya berhenti di depan rumahnya. Bukan lagi rumah sempit yang ia sewa saat pertama kali pergi dari rumah mertua. Kini, ia tinggal di sebuah rumah minimalis modern dengan halaman luas dan interior yang nyaman. Ia melangkah masuk, meletakkan tasnya di meja, lalu menatap sekeliling. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Hidupnya telah berubah total. Dan ini baru awal dari pencapaian yang lebih besar. Richa duduk di teras rumahnya yang luas, menikmati sore yang sejuk dengan secangkir teh hangat di tangannya. Angin sepo-sepo menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang dulu sulit ia dapatkan. Kini, ia tidak lagi hidup dalam tekanan dan hinaan. Ia adalah dirinya sendiri, seorang wanita mandiri yang telah membangun kehidupannya dari nol. Ponselnya tiba-tiba berdering, menampilkan nama yang tidak asing di layar, Nia. Nia adalah teman dekatnya sejak dulu. Seseorang yang selalu ada untuknya bahkan di saat-saat sulit. Richa mengangkat panggilan itu. Halo, Ni. Richa, kamu sehat, kan? Suara Nia terdengar ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi masih menimbang-nimbang. Sehat? Ada apa? Kok suaramu kayak gitu? Hening sejenak sebelum Nia akhirnya berkata, aku baru dengar kabar tentang keluarga Adrian. Nama itu masih terasa asing di telinga Richa meskipun dulunya adalah bagian dari hidupnya. Sudah bertahun-tahun ia tidak lagi memikirkan Adrian dan keluarganya. Tidak ada alasan untuk itu. Mereka adalah masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Kenapa dengan mereka? Richa bertanya dengan nada datar. Mereka jatuh miskin, Richa. Adrian bangkrut. Bisnis keluarganya ambruk total. Rumah yang dulu kalian tinggali sudah dijual, dan sekarang mereka tinggal di kontrakan kecil. Aku dengar, mertuamu sering sakit-sakitan karena stres, dan iparmu, Rina, yang dulu selalu menghina kamu, sekarang malah kehilangan pekerjaannya. Richa terdiam sejenak. Ia mencoba mencerna informasi itu, tapi tidak merasakan apapun selain ketenangan. Tidak ada kebencian, tidak ada kepuasan. Hanya perasaan netral, seperti mendengar kabar seseorang yang tidak lagi memiliki pengaruh dalam hidupnya. Lalu, kamu menelepon aku karena? Nia menarik napas sebelum menjawab, karena Adrian mencarimu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa dapat nomorku, tapi dia menghubungiku, bertanya tentang kamu. Sepertinya dia ingin meminta bantuan. Richa tersenyum kecil, menggelengkan kepala meskipun Nia tidak bisa melihatnya. Dulu, ia selalu berharap ada satu momen di mana orang-orang yang meremehkannya akan menyadari kesalahan mereka. Namun kini, ketika momen itu datang, ia justru tidak merasa harus melakukan apapun. Aku sudah bukan bagian dari hidup mereka, Ni, katanya pelan. Aku tidak punya alasan untuk membantu atau bahkan menemui mereka. Aku mengerti, Nia menjawab dengan suara pelan. Aku cuma ingin menyampaikan kabarnya. Aku juga tahu kamu sudah jauh lebih baik sekarang, Richa. Aku bangga sama kamu. Richa tersenyum lagi. Terima kasih, Nia. Aku juga berterima kasih sama diriku sendiri, karena sudah memilih pergi waktu itu. Setelah menutup telepon, Richa menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Ia tahu keputusannya untuk meninggalkan rumah itu dulu adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Ia telah belajar dari luka-luka masa lalunya, dan kini ia berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Langkah Richa mantap menyusuri lobi hotel mewah di kota tempat ia pernah mengalami masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Dulu,
Ia adalah wanita yang selalu merasa kecil di hadapan keluarga suaminya. Namun kini, ia berdiri tegak, penuh percaya diri. Ia bukan lagi Richa yang dulu, yang selalu diinjak, dihina, dan diperlakukan seolah-olah tidak berharga. Sekarang, ia adalah wanita sukses yang telah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang diremehkan. Kedatangannya ke kota ini bukan karena masa lalu, melainkan untuk urusan bisnis. Perusahaannya sedang menjajaki kerja sama dengan salah satu klien besar yang berkantor di sini. Namun, tanpa diduga, pertemuannya dengan klien membawanya ke sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat sedang berbincang dengan mitranya di sebuah restoran eksklusif, Richa mendengar suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara yang dulu selalu berbicara padanya dengan nada merendahkan. Richa. Ia menoleh dan mendapati Dinda, iparnya, berdiri tidak jauh darinya. Mata wanita itu membelalak, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Richa hanya tersenyum kecil, lalu kembali memusatkan perhatian pada lawan bicaranya. Namun, Dinda justru mendekat, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ya Tuhan, Richa, ini benar-benar kamu? Richa menatap Dinda dengan ekspresi tenang, seakan pertemuan ini tidak memberikan dampak apapun padanya. Ia mengangguk pelan. Sudah lama ya, Dinda? Dinda tampak kikuk. Berbeda dari sikapnya yang dulu angkuh, kini ia tampak ragu-ragu dan canggung. Pakaian yang dikenakannya pun jauh dari kesan mewah seperti dulu. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini, katanya dengan suara yang terdengar lebih rendah daripada biasanya. Richa hanya tersenyum, lalu berdiri dari kursinya. Ia mengulurkan tangan pada kliennya dan berkata, "Saya akan menghubungi Anda lagi soal detail kerja sama kita. Terima kasih untuk waktunya." Setelah kliennya pergi, Richa menatap Dinda lagi. "Kamu kelihatan berbeda," kata Dinda dengan nada yang sulit diartikan. "Maksudku, kamu terlihat sukses." Richa mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Memangnya dulu kamu pikir aku akan berakhir jadi apa?" Dinda tertunduk. Jelas sekali ada rasa malu di wajahnya. "Richa, aku minta maaf." Kata-kata itu terdengar begitu asing keluar dari mulut seseorang yang dulu tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Richa menatap Dinda dengan ekspresi datar. "Kenapa tiba-tiba minta maaf?" Dinda menggigit bibirnya. "Aku tahu, aku dan keluargaku dulu bersikap keterlaluan sama kamu. Aku sadar itu sekarang, Richa. Hidup benar-benar menghukum kami. Adrian kehilangan segalanya, Mama sakit-sakitan, dan aku." Ia menunduk, seolah malu untuk melanjutkan. "Aku kehilangan pekerjaan. Kami semua jatuh miskin." Richa tidak merasa puas mendengar kabar itu, tapi juga tidak merasakan simpati. Semua yang terjadi pada mereka adalah hasil dari tindakan mereka sendiri. Ia tidak punya kewajiban untuk peduli. Jadi sekarang kamu tahu bagaimana rasanya berada di posisi yang lemah. Richa berkata dengan nada tenang, tapi setiap katanya mengandung makna mendalam. "Dulu aku diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Aku dihina, diremehkan, bahkan diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Tapi sekarang, lihatlah kita, Dinda." Dinda terdiam. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. "Aku bahagia sekarang," lanjut Richa. "Tanpa Adrian, tanpa keluarganya, tanpa kalian semua." Air mata mulai menggenang di mata Dinda. "Aku benar-benar menyesal, Richa. Aku tahu aku nggak pantas minta apapun darimu, tapi..." Sebelum Dinda bisa menyelesaikan kalimatnya, Richa menyela, "Aku harap kamu dan keluargamu bisa belajar dari semua ini. Hidup tidak selalu berada di atas. Aku sudah mengalaminya, dan sekarang giliran kalian." Ia menatap Dinda untuk terakhir kalinya, lalu berbalik pergi. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan di sana. Masa lalunya sudah tertutup rapat, dan ia tidak ingin membukanya lagi. Di luar restoran, angin berembus lembut. Richa menghirup udara dalam-dalam, lalu tersenyum. Hari ini,
Ia telah membuktikan bahwa ia adalah seorang pemenang. Richa duduk di balik meja kerjanya yang besar. Kantornya berada di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran mewah, dengan jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang berkilauan. Ia meraih secangkir kopi di mejanya, meniup uapnya perlahan, lalu menyesapnya dengan tenang. Hari ini adalah hari yang cukup menarik. Beberapa hari yang lalu, ia secara tak terduga bertemu dengan Dinda, iparnya yang dulu selalu merendahkannya. Melihat wanita itu dalam keadaan terpuruk tentu menghadirkan kepuasan tersendiri. Tapi Richa bukanlah tipe orang yang membalas dendam dengan cara murahan. Ia tidak akan berteriak atau mengungkit masa lalu dengan kemarahan. Itu terlalu mudah. Ia punya cara lain, cara yang lebih elegan dan jauh lebih menyakitkan. Pintu kantornya diketuk, dan asistennya masuk dengan raut wajah ragu-ragu. "Bu Richa, ada tamu yang ingin bertemu. Dia bilang ini sangat penting." Richa menutup berkas yang sedang dibacanya. "Siapa?" Sang asisten menelan ludah sebelum menjawab. "Namanya Dinda, Bu." Dia bilang dia. "Dinda?" Richa tersenyum kecil. Ia sudah menduga wanita itu akan datang mencarinya. Suruh dia masuk. Tak lama kemudian, Dinda masuk dengan langkah ragu-ragu. Wajahnya terlihat lebih pucat daripada terakhir kali mereka bertemu. Matanya berkaca-kaca, dan ia tampak tidak tahu harus mulai dari mana. "Silakan duduk," Richa berkata dengan nada santai, seolah tamunya adalah klien biasa. Dinda duduk dengan gelisah. Tangannya saling meremas di atas pangkuannya. "Richa, aku tahu aku nggak pantas ada di sini, tapi aku benar-benar nggak punya pilihan lain." Richa mengangkat alis, masih dengan senyum tipis di wajahnya. "Oh, kenapa begitu?" Dinda menelan ludah. "Adrian kehilangan semua investasinya. Mama sakit-sakitan. Aku juga nggak punya pekerjaan lagi. Kami benar-benar di titik terendah." Richa hanya menatapnya, menunggu kelanjutan cerita tanpa sedikit pun menunjukkan simpati. "Aku dengar perusahaan kamu sedang mencari tenaga kerja," lanjut Dinda dengan suara nyaris berbisik. "Aku butuh pekerjaan, Richa. Apapun. Aku nggak peduli seberapa kecil gajinya. Aku cuma..." Suaranya tercekat, dan ia menundukkan kepala. Ada jeda panjang sebelum Richa akhirnya berbicara. "Jadi, setelah semua yang kalian lakukan padaku, sekarang kamu datang memohon pekerjaan?" Dinda mengangguk lemah. "Aku tahu aku nggak pantas. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar nggak punya tempat lain untuk meminta tolong." Richa menatap wanita di depannya. Dahulu, Dinda adalah orang yang selalu berbicara paling lantang tentang betapa Richa tidak pantas masuk ke keluarga mereka. Dinda adalah orang yang pertama kali menertawakan saat Richa pergi dari rumah dengan tangan kosong. Dan sekarang ia datang dengan kepala tertunduk, memohon belas kasihan. "Lucu ya," ujar Richa akhirnya. "Dulu, kalian yang mengusirku. Sekarang, kamu datang ke sini untuk memohon pekerjaan." Dinda menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tolong, Richa. Aku janji, aku akan bekerja sebaik mungkin. Aku nggak akan mengecewakan kamu." Richa menatapnya lekat-lekat. Ia bisa saja mengusir wanita ini. Bisa saja menolak tanpa pikir panjang. Tapi itu terlalu mudah. Dendam yang sesungguhnya bukan tentang berteriak dan membalas dengan kemarahan. Dendam yang sesungguhnya adalah ketika orang yang dulu menghina kini harus tunduk, dan merasakan bagaimana rasanya menjadi kecil di hadapan orang yang pernah mereka remehkan. Richa mengambil secarik kertas dari mejanya, lalu menulis sesuatu di atasnya. Ia kemudian menyerahkan kertas itu pada Dinda. "Datang ke alamat ini besok pagi," katanya. "Ada pekerjaan untukmu." Dinda menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Richa. Terima kasih banyak." Ia hampir menangis saat keluar dari ruangan itu. Tapi jika saja ia tahu, pekerjaan yang menunggunya bukanlah posisi nyaman di kantor ber-AC. Tidak. Besok, Richa akan memastikan Dinda merasakan bagaimana rasanya diremehkan. Seperti dulu Richa pernah mengalaminya. Dan itu baru permulaan.
Richa berdiri di depan kaca besar di kantornya, memandang gemerlap lampu kota yang menyala terang di malam hari. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia merasa sebebas ini. Ia tak lagi menjadi wanita yang dulu selalu diremehkan, dipandang sebelah mata, dan dianggap tidak berharga oleh keluarga mantan suaminya. Kini, ia berdiri sebagai seorang wanita sukses, pemilik bisnis yang terus berkembang, dengan kekayaan yang jauh melampaui apa yang pernah mereka miliki. Namun, ada hal menarik yang terjadi belakangan ini, sesuatu yang membuatnya tersenyum kecil setiap kali mengingatnya. Setelah kabar tentang kesuksesannya menyebar, satu persatu orang dari masa lalunya mulai muncul kembali, termasuk Dinda, iparnya, yang kini bekerja di salah satu cabang bisnisnya sebagai staf biasa. Tapi Dinda bukan satu-satunya. Kini, ibu mertuanya, Retno, juga mencoba mendekatinya kembali. Suatu sore, saat Richa sedang mengunjungi salah satu restoran miliknya untuk inspeksi, asistennya datang menghampiri dengan ekspresi ragu. "Bu, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Richa mengangkat alis. "Siapa?" "Bu Retno." Sejenak, Richa terdiam. Nama itu membawa kembali begitu banyak kenangan pahit. Dulu, Retno adalah orang yang paling lantang menolak keberadaannya dalam keluarga mereka. Setiap perkataannya selalu penuh dengan hinaan dan sindiran. Ia tak pernah melihat Richa sebagai menantu yang pantas untuk anaknya. Dan sekarang, wanita itu datang mencarinya. Dengan nada datar, Richa berkata, "Suruh dia masuk." Tak lama kemudian, Retno masuk ke dalam ruangan kecil di restoran itu. Penampilannya jauh berbeda dari yang Richa ingat. Dulu, wanita itu selalu berpenampilan anggun, mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Kini, wajahnya tampak lebih tirus, pakaian yang ia kenakan tidak lagi semewah dulu, dan sorot matanya tidak lagi penuh kebanggaan. Retno duduk di hadapan Richa, tetapi tak segera berbicara. Sepertinya ia sedang menyusun kata-kata yang tepat. "Apa kabar, Richa?" Akhirnya Retno berkata dengan suara yang jauh lebih lembut daripada yang Richa ingat. Richa hanya tersenyum tipis. "Baik, sepertinya ibu juga sehat-sehat saja." Retno terbatuk kecil, lalu menunduk sebentar sebelum mengangkat wajahnya kembali. "Aku dengar bisnis kamu sukses. Selamat." "Terima kasih," jawab Richa singkat. Hening kembali mengisi ruangan. Richa tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa. Retno pasti punya tujuan lain. Dan benar saja, setelah menarik napas panjang, wanita itu berkata dengan suara pelan, "Aku tahu mungkin aku nggak pantas ada di sini setelah semua yang aku lakukan dulu. Tapi Richa, keluargaku sedang dalam masa sulit. Adrian kehilangan pekerjaannya, Dinda juga baru saja keluar dari pekerjaannya. Kami benar-benar butuh bantuan." Richa menatapnya tanpa ekspresi. "Bantuan seperti apa?" "Apapun yang bisa kamu berikan. Aku tahu kamu sekarang punya banyak koneksi. Mungkin kamu bisa membantu Adrian mendapatkan pekerjaan? Atau, mungkin ada posisi yang bisa kamu berikan untuk Dinda yang lebih baik." Richa hampir tertawa mendengarnya. "Jadi sekarang kalian datang padaku?" Retno menunduk. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku dulu memperlakukanmu dengan buruk. Tapi Richa, kita ini keluarga." Kata-kata itu membuat Richa mengangkat alis. "Keluarga? Dulu?" Retno lah yang selalu mengingatkan bahwa Richa bukan bagian dari keluarga mereka. Dulu, Retno lah yang berkata bahwa Richa tidak layak untuk Adrian, bahwa ia hanya beban. Tapi sekarang, ketika mereka membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ia adalah keluarga. Richa bersandar ke kursinya, menatap wanita di depannya dengan dingin. "Ibu ingat enggak? Dulu ibu bilang aku nggak pantas jadi bagian dari keluarga kalian. Bahwa aku cuma wanita tidak berguna yang nggak akan pernah sukses. Sekarang, ibu datang memohon bantuanku." Retno menghela napas berat. "Aku menyesal, Richa. Aku benar-benar menyesal." "Menyesal karena aku sukses?" Richa bertanya dengan nada datar. "Atau menyesal karena sekarang keluarga ibu sedang dalam masalah?" Retno terdiam.
Richa bisa melihat jelas bahwa penyesalan itu bukan karena cinta atau kasih sayang. Ini murni karena keadaan. Jika Adrian masih kaya, jika bisnis mereka masih berjalan dengan baik, mereka tidak akan pernah datang mencarinya. Aku nggak butuh pengakuan kalian, Richa akhirnya berkata. Aku sudah cukup bahagia dengan hidupku sekarang. Dan maaf, tapi aku nggak tertarik untuk membantu kalian. Wajah Retno seketika berubah. Jadi kamu benar-benar nggak peduli? Bukan nggak peduli, Bu. Richa menatapnya tajam. Tapi aku belajar dari pengalaman. Aku belajar bahwa aku nggak boleh lagi membiarkan orang-orang seperti kalian mempermainkanku. Retno masih mencoba berbicara, tapi Richa berdiri, mengisyaratkan bahwa percakapan mereka sudah selesai. Silakan pergi, Bu. Aku punya banyak hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Retno menatapnya sekali lagi, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Saat pintu tertutup, Richa menghela napas panjang. Hari ini, ia membuktikan sesuatu. Dulu, ia selalu berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Selalu mencoba menjadi menantu yang baik, mencoba membuat mereka bangga. Tapi sekarang, ia sadar, ia tidak membutuhkannya. Pengakuan mereka tidak ada artinya lagi, karena Richa sudah menang. Richa menatap langit senja dari balkon apartemennya. Warna jingga keemasan menyapu cakrawala, memberikan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Angin sepo-sepo mengelus wajahnya, membawa ketenangan yang berbeda dari apa yang ia rasakan bertahun-tahun lalu. Dulu, ia sering berdiri di tempat seperti ini dengan hati yang penuh luka. Menatap ke kejauhan sambil bertanya-tanya kapan hidupnya akan berubah, kapan ia bisa keluar dari bayang-bayang penghinaan dan ketidakadilan yang selalu menjeratnya. Tapi hari ini, ia berdiri dengan kepala tegak. Ia telah menang. Bukan kemenangan karena membalas dendam, bukan kemenangan karena membuat mereka yang merendahkannya bertekuk lutut, tapi kemenangan sejati, kemenangan atas dirinya sendiri. Sudah beberapa hari sejak pertemuannya dengan Retno, ibu mertuanya, wanita itu datang membawa penyesalan, membawa harapan agar Richa bisa membantu mereka. Namun, Richa memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Ia tidak butuh balas dendam, tidak butuh membuat mereka menderita seperti yang dulu ia rasakan. Kebahagiaannya sekarang sudah cukup sebagai jawaban. Dan kenyataannya, tanpa ia harus melakukan apapun, mereka sudah merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Adrian, mantan suaminya, kehilangan pekerjaannya. Dinda, iparnya, hanya bisa bekerja di posisi yang jauh lebih rendah dari apa yang dulu ia anggap pantas untuk Richa. Dan Retno, wanita yang dulu begitu bangga dengan statusnya, kini harus menundukkan kepala dan memohon bantuan dari seseorang yang pernah ia remehkan. Tapi Richa tidak lagi tertarik pada hidup mereka. Ia tidak ingin terjebak dalam kebencian yang tidak akan membawa dirinya kemana-mana. Yang ia inginkan sekarang hanyalah maju ke depan, menjalani hidup yang sudah ia bangun dengan susah payah. Malam itu, Richa menghadiri sebuah gala dinner bersama para pebisnis sukses di kota ini. Ia mengenakan gaun elegan berwarna hitam dengan riasan yang sederhana namun berkelas. Semua mata tertuju padanya saat ia melangkah masuk. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena auranya yang memancarkan kepercayaan diri. Richa bukan lagi wanita yang dulu mereka kenal. Ia adalah seseorang yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Seorang pria paruh baya menghampirinya. Bu Richa, saya ingin mengucapkan selamat atas ekspansi bisnis Anda. Luar biasa sekali perkembangan perusahaan Anda dalam waktu singkat. Richa tersenyum. Terima kasih. Semua ini adalah hasil kerja keras tim saya. Obrolan terus berlanjut. Ia berbincang dengan banyak orang, berbagi pengalaman dan visi tentang bisnis yang ia bangun. Tidak ada satupun pembicaraan yang menyinggung masa lalunya. Tidak ada lagi bayang-bayang hinaan atau kata-kata yang menyakitkan. Di antara kerumunan, seseorang berdiri memperhatikannya dari kejauhan. Dinda,
Ipar yang dulu selalu menganggapnya sebagai beban kini hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa keberanian untuk mendekat. Richa melihat sekilas ke arahnya, lalu kembali fokus pada pembicaraan dengan koleganya. Ia tidak lagi punya urusan dengan mereka. Malam semakin larut saat Richa kembali ke apartemennya. Ia melepas sepatunya, berjalan menuju balkon dan menyesap segelas teh hangat. Ia merenung, seberapa jauh ia telah melangkah. Dulu, hidupnya seperti berada di dalam lorong gelap tanpa ujung. Dulu, ia merasa hancur karena penghinaan yang datang dari keluarga suaminya. Tapi sekarang, ia telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang mereka rendahkan. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit, bisa sukses, dan yang paling penting, ia bisa bahagia tanpa mereka. Richa tersenyum, memejamkan mata, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Ia sudah menang. Dan kemenangan sejati adalah ketika seseorang bisa melangkah maju tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah hadir menyimak sampai selesai.